Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome on my YouTube channel. Today I would like to present the material about invitation letter. Before we start our lesson today, don't forget to watch this video from the first time till the end. Let's see the material. Today I would like to present the material about invitation. This is for the students in grade 11. The first one is identification or definition. Invitation letter or an invitation letter is a document that presents a formal request for the presence of an individual, a group of people, or an organization at an event. Jadi pengertian dari atau definisi dari surat undangan adalah sebuah dokumen yang menampilkan sebuah permintaan resmi untuk kehadiran seseorang, sekelompok orang, atau organisasi pada sebuah acara. Jadi definisi dari invitation letter atau undangan itu adalah sebuah dokumen yang diberikan kepada seseorang dengan maksud meminta kehadiran seseorang pada suatu acara. Kemudian an invitation usually contains some information about the host, the date and time of the event, the venue of the event, and how to accept the invitation. Jadi undangan biasanya berisi beberapa informasi tentang acara, seperti tanggal dan waktu kegiatan, tempat pelaksanaan acara, dan bagaimana cara menerima undangan. Oke, setelah definisi, sekarang kita akan melaju ke purpose of invitation. Invitation is to request of someone attendant of some event in spoken or written form. Jadi fungsi dari undangan adalah untuk meminta atau permintaan atau permohonan kehadiran seseorang pada sebuah kegiatan atau acara, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Jadi undangan itu bisa dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Kalau dalam bentuk lisan, for example, we can ask to our friends or someone that we would like to invite. Kalau yang lisan itu bisa secara langsung kita ungkapkan kepada seseorang yang akan kita undang. Kemudian in written form, dalam bentuk tertulis, itu ada juga contohnya yang biasa kita terima. Okay, and then the last one is language features atau kebahasaan. There are some part, ada beberapa bagian dalam undangan, surat undangan. Yang pertama, including event atau berisi acara apa yang akan diselenggarakan. Jadi harus jelas ketika kita mau mengundang seseorang dalam event atau acara apa, including event, berisi acara apa yang akan diselenggarakan. And then showing orientation, menunjukkan pembukaan atau memberikan penjelasan, atau kita kenal dengan opening ya. Kemudian yang berikutnya ada starting date and time of the event. Di sini menunjukkan tanggal dan waktu dari acara yang akan dilaksanakan atau diikuti. And then the last one is giving closing statement, memberikan pernyataan penutup. Kemudian yang berikutnya ada generic structure atau struktur atau bagian-bagian dari teks. Pertama, receiver atau penerima. Siapakah yang akan kalian undang atau untuk siapakah undangan ini dibuat? Ya, ada di sini penerima. Kemudian the second one,
body of invitation, tubuh undangan. Dalam tubuh undangan ini ada 4 bagian, yaitu subjek atau acara apa yang akan diselenggarakan, day or date, hari dan tanggal, harinya kapan sih kegiatan itu akan berlangsung atau dilaksanakan, tanggal berapa, time, waktunya jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa acara itu akan diselenggarakan, place, tempatnya di mana. Jadi ketika kita mau mengundang seseorang, and then the last one is sender atau from, pengirim. Dari siapa sih undangan itu dikirimkan. So when we want to make the invitation, we should give this structure. Jadi ketika kita mau mengundang seseorang, kita harus memperhatikan bagian-bagian dari surat tersebut, dari surat undangan tersebut. Yang pertama ada penerima, atau untuk siapa sih surat itu kita tujukan. Kemudian yang kedua ada tubuh surat atau tubuh undangan, berisi acara apa yang akan kita selenggarakan, hari dan tanggalnya, kemudian waktu dan tempatnya. Bagian terakhir ini ada pengirim. Now we can see the example. Undangan itu juga dibagi menjadi 2. Ada undangan dalam bentuk formal dan informal. Undangan yang formal yang seperti apa? Undangan formal itu yang dikirimkan dari sebuah instansi kepada perorangan, undangan pernikahan, undangan penyelenggaraan sebuah acara, itu juga termasuk ke dalam undangan yang resmi atau formal. Sementara yang informal itu berisi tentang undangan yang biasanya diberikan kepada teman sebaya. For example, undangan ulang tahun, kemudian untuk acara kelahiran dan lain sebagainya. Now I would like to present the example of informal and formal invitation. Okay, let's see the example of this. You're invited to a couple's wedding shower and engagement party for our friends, Rahel Appleton and Joseph Robert. Saturday, February 7, 2004 at 7 p.m. At the home of Bob and Jenny Ellison, 3434N Madison Avenue, Philadelphia, Pennsylvania. Please RSVP 0x blah 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 regarding at Lord Tyler. Okay, this is the opening. You are invited to a couple's wedding shower and engagement party for our friends. Jadi ini merupakan body event ya, subject of the event. Kalian diundang untuk acara perayaan dan pesta pertunangan teman kita, Rahel Appleton dan Joseph Robert. And then day or date, Saturday, February 7, 2004. Ini hari dan tanggalnya. Kemudian time, waktunya at 7 p.m. Listnya di mana? At the home of Bob and Jenny Ellison. Okay. And then there is RSVP. What is RSVP? RSVP is used to RSVP itu digunakan untuk memberikan informasi kepada seseorang yang diundang untuk bisa menghubungi seseorang bila ingin memastikan kehadiran mereka. Kemudian yang berikutnya ada informal invitation atau undangan yang
tidak resmi. There is this example of 15th birthday party for Jen Olson. Jadi ini adalah contoh dari undangan ulang tahun Jen Olson yang ke-50 tahun. When the event will be held, kapan akan dilaksanakan? Yaitu Saturday, April 5, 2012. Jadi akan dilaksanakan Saturday, 5 April 2012 at 7 p.m. jam 7 malam. And then di mana tempatnya? Derby Smith Home 10121 Mario Street, NVP. Masih tetap ada RSVP-nya. Jadi RSVP itu digunakan untuk menyampaikan atau RSVP itu digunakan untuk memberikan informasi yang diundang, seseorang yang diundang itu menerima atau tidak undangan yang diberikan. If you have a question about this, you can write in the kolom komentar. Kalian bisa, jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar tentang formal dan informal invitation atau tentang invitation letter. Jadi intinya invitation letter atau undangan itu adalah sebuah dokumen atau sebuah surat yang dikirimkan untuk menampilkan sebuah permintaan resmi untuk kehadiran seseorang, sekelompok orang atau organisasi pada sebuah acara. Invitation juga berisi tentang informasi tentang acara, tanggal dan waktu eventnya, kemudian tempat dilaksanakannya acara tersebut. Jadi tujuannya untuk adalah sebuah permintaan atau permohonan kehadiran seseorang pada sebuah kegiatan atau acara dalam bentuk lisan maupun tertulis. Struktur dan contohnya. Oke, the last one, this is the task. Ini adalah tugasnya. Make an invitation letter to your friends and give the response based on the event below. Jadi kalian diminta untuk membuat sebuah surat undangan kepada teman-teman kalian dan berikan respon berdasarkan event atau acara yang ada di bawah ini. Yang pertama, you are opening a new showroom. Kalian membuka sebuah showroom baru. You want to invite your friends to the grand opening. The event will take place on 2nd October at 8 p.m. at Petengan Street, 13 Mesuji. Okay. You can try to make the invitation based on your own language. You can give more accent. You can give more, You can make more animation for your invitation letter and send it to me in the next meeting. Okay, I think enough for today. See you next time and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.